Eh, Mohon difasilitasi Pak Kepala Sekolah terkait dengan tugas-tugas yang belum kami selesaikan. Jadi tugas yang akan kita lakukan adalah aksi nyata Pak Kepala Sekolah terkait dengan pengelolaan aset sekolah yang tentunya nanti aset-aset yang kita miliki itu mendukung daripada program sekolah yang tentunya harapannya bisa memajukan sekolah kita. Jadi mohon difasilitasi terkait dengan kegiatan kami. Jadi nanti mohon dihadirkan, nanti Pak Kepala Sekolah sendiri hadir, teman-teman Wakasek, kemudian unsur guru, kemudian unsur juga dari bendahara BOS, tim manajemen BOS yang ada, kemudian nanti unsur dari komite, unsur dari orang tua wali. Paling tidak itulah Pak Kepala Sekolah. Jadi kita ingin bersama-sama memetakan aset sekolah kita, yang tentunya aset yang ada itu dimungkinkan nanti untuk bisa membantu kita. Jadi aset itu kita kelola dengan baik sehingga menunjang daripada program sekolah kita. Oh, termasuk alumni. Mungkin nanti pengurus alumni, satu orang alumni yang bisa berkontribusi untuk diskusi kita. Jadi itu gambarannya Pak Sekolah. Mungkin kapan kita bisa kumpulkan teman-teman itu untuk bisa berdiskusi bersama memetakan aset sekolah kita. Terima kasih Pak Imam. Jadi pada prinsipnya kami dari sekolah terus mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Imam ini terkait dengan penyelesaian tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi kami siap mendukung, siap membantu untuk kesuksesan Pak Imam terkait dengan program yang sedang kita jalankan. Nah, kemudian terkait permintaan yang tadi bahwa dalam pengelolaan aset ini itu sangat bagus sekali. Artinya untuk mendukung program sekolah itu memang aset ini sangat diperlukan, karena aset ini kan tidak hanya berbentuk barang kan, tapi bentuk yang lain juga bisa, aset manusia, sumber daya dan yang lainnya. Nah, untuk itu untuk menghadirkan semua itu memang nanti kami coba rencanakan hari Kamis mungkin ya. Kamis kita bisa kumpulkan ya, masih ada waktu. Kita bisa kumpulkan stakeholder yang tadi itu, unsur-unsur itu. Jadi untuk kita sama-sama berdiskusi, bermusyawarah seperti apa aset kita ini yang ada di sekolah ini. Tetapi saya yakin kalau aset memang di sekolah kita ini sudah lumayan lengkap gitu ya. Nah, tinggal bagaimana memetakan sekarang aset yang ada yang kita punya ini, baik itu berupa barang maupun sumber daya manusianya, itu juga kita akan kumpulkan sesuai dengan yang diminta tadi dari unsur-unsur yang ada. Yang mudah-mudahan nanti pada hari Kamis itu kita bisa menghasilkan satu kesepakatan gitu, atau hal yang diminta atau diperlukan oleh Pak Imam. Terima kasih. Jadi ada 7 aset utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah aset manusia. Jadi manusia baik internal sekolah, dari kepala sekolah, kemudian guru, pegawai, kemudian siswa, itu aset manusia. Kemudian, jadi mungkin sebelumnya kita sampaikan bahwa pengelolaan aset itu kita berbasis kekuatan, aset based thinking, jadi berbasis kekuatan. Jadi aset kekuatan kita, kelemahan kita, bukan kekurangan kita. Jadi apa yang kita miliki itu dari modal utama sekolah kita. Jadi tadi aset manusia, kemudian aset atau modal manusia, modal sosial. Modal sosial itu ada, kemudian modal finansial. Nah, itu juga termasuk kekuatan yang kita perhitungkan. Aset lingkungan kita, kemudian aset agama dan budaya, aset politik. Jadi aset politik bukan kita masuk ke dalam ranah politik, praktis politik yang sekarang ini, tapi aset politik itu adalah di mana, atau modal politik ini adalah bagaimana sebuah institusi atau sebuah komunitas yang bisa memberikan dukungan dalam bentuk
kebijakan, kebijakan, keterbukaan dalam hal apa ya, dalam membuat kebijakan. Kepala dinas mungkin ada dinas-dinas sana yang punya dengan kebijakannya mampu mendukung daripada program sekolah kita. Jadi itu akan kita gali bersama dengan teman-teman tadi, sehingga itu akan menjadi jadi bekal kita, atau dengan pemetaan itu mampu mendukung daripada program sekolah. Saya kira itu mungkin gambarannya, nanti setelah ketemu kita akan diskusikan bersama dengan 7 aset utama yang kita miliki. Saya kira itu Pak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi hari Kamis ya Pak Kepala Sekolah, besok lusa kita akan ketemu dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, kita sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selanjutnya menghadap dari wujud dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu berkumpul di dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sekolah kita, untuk memajukan sekolah kita. Dan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komite yang kesempatan hadir untuk bersama kita. Bersama kita tentunya ini menyita waktu untuk aktivitas yang lain. Kemudian Bapak Kepala Sekolah yang tadi maunya hadir tapi bisa kurang sehat, dan teman-teman Wakasek yang insya Allah akan bisa mewakili dari kurikulum dan humas. Kemudian dari manajemen bos hadir, pembina OSIS, koordinator BK, dari staf tata usaha bidang kepegawaian, kemudian ada OSIS dan tenaga PCGD. Hari ini sekali lagi ini adalah momen kita untuk bersama berkolaborasi, berdiskusi, mengidentifikasi aset yang kita miliki. Baik, Bapak sekalian, jadi kita momen kita saat ini adalah, atau sebelumnya kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agenda kita adalah bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, mengidentifikasi aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita, dengan harapan bahwa aset-aset yang kita miliki itu akan mampu memberikan dukungan, mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kemudian pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengedukasi dari berbagai unsur di sekolah kita, dan kemudian ini menjadi modal kita untuk bergerak untuk menghasilkan program-program yang berpihak pada kita. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa sekolah kita itu memiliki sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, nanti akan lebih luas lagi sumber daya lain, sumber daya finansial, ada sumber daya politik, sumber daya sosial dan sebagainya. Sekolah punya berbagai sumber, baik sumber daya lingkungan, sumber daya manusia. Kemudian itu merupakan aset dari sekolah untuk mengembangkan institusinya. Aset yang kita miliki itu menjadi kebijakan untuk memulai mengembangkan sekolah dengan dasar penyusunan visi, misi, kemudian program. Jadi identifikasi yang akan kita lakukan itu menjadi modal dasar atau fondasi utama untuk langkah selanjutnya di dalam pengembangan sekolah. Kemudian sekecil apapun yang kita miliki, aset yang kita miliki adalah sebuah modal untuk kita mengembangkan sekolah. Jadi hal-hal yang kecil pun itu akan kita perhatikan kalau itu menjadi sebuah kekuatan sekolah kita. Nah, kemudian kita melakukan pemetaannya agar apa? Agar bisa terukur nanti dalam kita melaksanakan atau mengeksekusi sebuah program di sekolah. Kemudian kekuatannya ada di sekolah kita itu bisa kita ketahui dan kita manfaatkan tentunya melalui pola identifikasi. Ya, kita tahu identifikasi dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, ini menurut Green dan Harris 2002 ada 7 aset utama yang jadi modal utama di sebuah komunitas. Jadi sering kita sebutkan sekolah itu komunitas. Jadi ada 7 ya. Aset building and community development, atau di sini ada aset untuk membangun atau mengembangkan sebuah komunitas.
Yang pertama adalah aset atau modal manusia. Jadi modal manusia itu sumber daya manusia kan begitu ya. Aset manusia, modal manusia. Yang kemudian ada modal sosial. Yang ketiga ada modal fisik. Yang modal fisik. Modal fisik, kemudian ada modal lingkungan. Modal lingkungan atau modal alam. Yang berikutnya ada modal finansial. Berikutnya ada modal politik. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Jadi ada 7, itu menurut Kainos itu ada 7 modal utama untuk mengembangkan komunitas. Salah satunya di sekolah kita ini. Jadi kita akan mencoba memetakan atau mengidentifikasi 7 modal itu. Ada 2 pendekatan. Ya, ada 2 pendekatan di dalam pengelolaan sumber daya di sebuah komunitas. Yang pertama adalah pendekatan yang berbasis aset based thinking. Jadi pendekatan dengan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua adalah pendekatan dengan berbasis kelemahan. Nah, ada dua pendekatan ini. Apa bedanya Bapak sekalian dan Ibu sekalian? Yang pertama, kalau di dalam berbasis kekurangan, ya. Jadi kalau kita fokus pada masalah kekurangan di sekolah kita, masalah di sekolah kita atau hambatan alam di sekolah kita, itu tentunya tidak mendorong kita untuk maju. Jadi ada bedanya, nanti ada yang berbasis kekurangan, berbasis aset. Misalkan kalau berbasis kekurangan, fokus pada masalah. Ya, jadi kita berputar pada masalah, itu tentu dia akan berkembang. Berikutnya ada fokus yang pada aset, pada kekuatan. Fokus pada aset dan kekuatan, artinya apa yang kita miliki. Kemudian berputar pada masalah utama, kalau yang tadi berbasis masalah. Kalau yang berbasis aset itu adalah membayangkan masa depan. Kita berpikir masa depan. Kita tahu kelemahan kita, tetapi kita juga punya kekuatan. Ya, misalkan dalam hal, misalkan Pak Muzaki pembina olahraga atletik dan punya sarana lompat jauh. Kalau berpikir hanya kekurangan tidak punya dan sebagainya, tidak muncul ide. Kita tidak punya, misalkan Pak Lompat, bagaimana caranya? Kita punya akses di tempat lain, punya akses di alun-alun Tasdula, di situ ada, bisa dimanfaatkan. Jadi ada upaya berpikir untuk menanggulangi masalah itu. Jadi tidak pasrah pada keadaan kekurangan kita. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada fasilitas itu. Kemudian dalam beberapa lainnya, kalau pendekatan berbasis kekurangan itu mengidentifikasi kebenaran dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Ini kalau berbasis kekurangan. Kalau berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan yang mencapai kesuksesan. Jadi di sini pola pikirnya berkembang dan seterusnya. Berikutnya ini Bapak sekalian, kita mulai diskusikan terkait identifikasi itu. Jadi ada 7 aset utama tadi, kita coba kupas satu persatu. Yang pertama modal manusia. Di dalam sekolah kita ada unsur biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Hidup ya. Kalau di IPA itu ya, abiotik benda kayak itu. Nah, di dalam komunitas sekolah juga ada abiotik dan abiotik dan abiotik. Unsur manusia dan merupakan unsur biotik. Nah, sekarang kita ambil salah satu modal manusia. Nah, unsur kepala sekolah kan bagian penting di dalam kehidupan persekolahan. Nah, kita contohkan di sini kepala sekolah kita kekuatannya apa? Satu, memiliki kualifikasi S2, industri pendidikan sudah cukup memadai, kemudian pengalaman spekulasi juga memadai. Nah, ini kekuatannya. Mungkin ada yang lain, nanti silakan nanti. Kemudian apa yang kita bisa manfaatkan dari kekuatan kepala sekolah kita? Ya, beliau diarahkan dari manajer, administrator, eksekutor kepala sekolah kita. Kemudian menjalankan MBS secara profesional. Nah, ini contohnya. Sebelum kita lebih jauh membahas ini, mohon mungkin pengantar dulu dari
kepala sekolah dan tentunya diwakili Pak Kasbul terkait dengan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama-sama menghormati Bapak Komite SMP Surabaya, Bapak Guru dan terutama pada Bapak Ibu yang ikut kegiatan sendiri, anak-anakku semua, anggota OSIS. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, kegiatan dan kesempatan untuk sama-sama menghadiri salah satu program dari Guru Bergerak. Salah satu program beliau, Bapak Ibu Guru, untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas Bapak Ibu Guru dan rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SMP Surabaya. Salawat dan salam kita berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan pertama-tama selamat berjuang, selamat menyelenggarakan, selamat melaksanakan kegiatan programnya, yaitu identifikasi badan aset yang mendukung suatu institusi, misalnya di sekolah kita, di mana seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa bila kita ingin sebuah institusi atau sekolah kita maju, maka harus memperhatikan aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, misalnya aset yang dimiliki oleh sekolah, baik itu kelebihannya, kekuatannya maupun kekurangannya. Dengan kelebihan kita bisa terus akan menggunakan kelebihan itu sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan di mana kekurangannya justru di sini kita dituntut untuk berpikir bagaimana kekurangan tersebut bisa mencari jalan keluar. Selamat kami ucapkan kepada terutama kepada Bapak Imam Zaduli MBA yang hari ini melaksanakan bersama rekan-rekan lain, yaitu Bu Arya dan Bu Lailawati. Semoga apa yang diprogramkan, apa yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru kita akan semakin membuat sekolah kita, terutama secara pribadi Bapak Ibu Guru menjadi orang yang memiliki kapasitas dan kapasitas yang semakin meningkat, sehingga dampak daripada kemampuan daripada Bapak Ibu Guru tersebut akan berimbas kepada anak-anak kita, sekolah kita di sini. Itu adalah penerimaan saya. Mudah-mudahan sekolah kami, sekolah kita ini bisa mendukung Bapak Ibu Guru, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diperlukan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bila berkah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasbul Mabli yang terus selanjutnya kami mohon pengantar kita kepada yang terhormat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Guru Bergerak, Bapak-bapak guru dari OSIS, singkatnya diri ya. Jadi dengan berbagai program ini sangat potensi untuk kita membangun, terutama masalah yang ada di SMP 1 Raya ini. Semua hampir tujuh modal tadi itu sudah tercapai, baik dari segi manusia, pembelaan aset, ekonomi, lingkungan, politiknya juga. Jadi saya kalau ini akan dimanifestasikan lagi oleh orang-orang yang terampil dan tentunya terhadap apa yang disebutkan tadi, masalah modal dasar asetnya. Tinggal sekarang bagaimana kita untuk berkemauan dalam mengejar prestasi yang tentu terkait dengan dunia pendidikan. Yang saya harapkan di sini, manfaatkanlah yang sudah ada, potensi-potensi yang ada di SMP Negeri 1 Raya ini benar-benar kita manfaatkan. Lebih-lebih
dalam kondisi sekarang ini yang utama sekali adalah semua satu sama lain seperti model tadi itu yang tujuan kurang disebutkan tadi itu satu sama lain berkaitan. Jadi diharapkan bersinergi, saling berhubungan satu sama lain. Hadirin yang saya hormati, yang penting bagaimana dalam merajut bersama dalam melihat apa yang kita miliki di SDP satu proyek ini untuk digunakan sebaik-baiknya demi untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan kita baik secara nasional, regional dan lain sebagainya. Demikian aja dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekretaris Komite yang telah memberikan arahan terkait dengan kegiatan kita pagi hari, dan beliau menggarisbawahi bahwa pentingnya bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi mengidentifikasi kekuatan kita, aset yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu dan adik sekalian, mari kita lanjutkan kita. Jadi kita berdiskusi pada fokus yang pertama terkait dengan modal manusia. Jadi ini sudah fokus kepada manusianya yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah kepala sekolah. Mungkin kita sudah tahu bahwa kepala sekolah kita Pak Muda sama SPDMPB itu memiliki kualifikasi S2 itu modal. Jadi penonton dari segi kualifikasi beliau sudah mumpuni. Kemudian dari segi pengalaman sudah mumpuni juga. Kemudian ini apa kekuatan dari kepala sekolah kita? Dan mungkin yang memberikan pandangan begitu. Dari segi kebijakan seperti apa Bapak Ibu sekalian? Selama ini kita rasakan bahwa tentu setiap kepala sekolah punya gaya sendiri. Kira-kira selama ini kita bersama beliau itu dalam hal menentukan atau membantu seperti apa. Itu akan juga menjadi bagian daripada aset sekolah kita. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin ada OSIS yang selama ini juga dekat dengan kepala sekolah, seperti apa kira-kira figur beliau sehingga nanti bisa memajukan sekolah kita. Ada? Jadi menjadi kekuatan ya. Apakah mungkin setiap kegiatan itu juga beliau selalu berkah terhadap pendapat kita atau dari segi yang lain? Boleh CGB juga. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Diam untuk memberikan sedikit masukan. Maaf suara Diam agak sesak di sini sudah 2 hari lebih. Menurut dia selama ini selama 1 tahun kepala sekolah yang ada kebijakan yang beliau ambil itu selalu berpihak kepada kepentingan bersama dulu. Segala kebijakan, segala keputusan yang diambil itu mengutamakan kepentingan bersama. Itu satu. Kemudian yang kedua, pasti yang pastinya Bapak Kepala Sekolah kalau kita bertemu itu selalu berkah, artinya senyum selalu dan juga ceramah yang luar biasa. Dan itu artinya ada aktivitas. Kemudian yang ketiga, kelebihan beliau selalu mengambil keputusan bersama. Keputusan yang diambil didiskusikan dulu dengan rekan sejawat, kemudian ibu bapak guru, kemudian dari hasil keputusan bersama itu baru diambil sebuah keputusan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kelebihan dan kekurangan bapak kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja. Ada yang lain lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menyempurnakan hal yang tersebut. Dari kepala sekolah, ide-ide itu sudah banyak. Cuma perlu mungkin diinventarisir
boleh dikatakan ide itu untuk sekian tahun ke depan, karena masih banyak yang harus diperbaiki, satu apa, dua, dan seterusnya, sehingga nanti dari sekian ide yang ada untuk mengubah itu, karena ada korelasi dengan keuangan. Nah, setelah ada ide, kemudian bisa saja kita pelulukan dengan beberapa komponen, dengan Bapak dan seterusnya, mana yang menjadi skala prioritas dan akan menyusun urutan yang harus kita katakan perbaiki dari aset-aset yang sudah ada untuk diperbaiki. Jadi penting untuk inventarisir supaya nanti tidak itu yang kita kerjakan ini dan seterusnya. Saya kira itu untuk menambah saja supaya masuk di dalam catatan-catatan untuk kita kelihatan bersama, kemudian mana yang akan diambil menjadi skala prioritas, karena pasti berkorelasi dengan dana yang tersedia di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ditambahkan. Sebagai modal utama di sekolah kita ini, kalau memperhatikan bahwa potensi kepala SMP Negeri 1 Praia banyak pengalaman, antara lain berpengalaman di masyarakat. Dia juga berkecimpung di masyarakat dalam kaitannya ke organisasian maupun ke pengurusan yang lain, seperti pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, dan yang lainnya. Yang kita lihat potensi yang ada di kepala sekolah kita ini adalah hubungan atau kerjasamanya dengan orang luar atau orang lain, pengusaha, termasuk juga kaitannya dengan peguyuban atau orang tua wali. Itu secara kontinu kepala sekolah tetap menyambung silaturahmi. Sebagai teman-teman yang lain juga punya akses terhadap akses terhadap dunia usaha, kemudian memiliki peran di masyarakat yang cukup luar biasa. Mungkin dari OSIS, sebentar Pak Muzakir dari OSIS. Mungkin sambilan kita dinikmati sebaiknya Bapak Ibu sekalian, dari kita relax saja. Silakan dari Ila dari OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Menurut saya kekuatan atau potensi dari Pak Kepala Sekolah yang sekarang berjalan, Pak Wirsana, itu memiliki selalu berpihak kepada siswa. Contohnya nih seperti kita diberikan pendapat, kita boleh untuk memberikan sesuatu ide gitu, membuat peserta didik itu merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ila. Jadi kuncinya adalah berpihak pada murid dan siswa. Itu kuncinya, bahwa sebuah lembaga pendidikan itu adalah muaranya adalah murid atau siswa ujungnya. Silakan Pak Musajir, ada tambahan. Berpihak. Hadirin muslimin yang saya hormati, kalau kita kupas satu persatu mungkin panjang terkait dengan 7 aset tadi. Mungkin saya langsung saja ke satu aset yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita, yaitu aset agama. Tadi salah satu yang disebutkan. Nah, kita semua sudah memaklumi dalam agama Islam kita dianjurkan untuk bersedekah, tentu dengan ikhlas. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan hal ini,
terkait dengan aset agama ini dikaitkan dengan jumlah siswa yang kita punya 1.000 lebih. Kalau kita manfaatkan ini terkait dengan kemajuan sekolah ini luar biasa. Kalau kita akan manfaatkan, kata ikhlasnya perlu kita tanamkan, kemudian kita aplikasikan kepada anak didik kita supaya dia mau bersedekah dengan ikhlas. Tinggal bagaimana kita meregulasikan, membuat regulasi supaya hal ini tidak berdampak negatif. Karena sekarang ini walaupun kita berkata ikhlas, tapi ada orang yang tidak setuju dengan hal itu. Bisa jadi yang ikhlas itu bisa jadi tidak ikhlas pada akhirnya. Ini mungkin perlu digalakkan, kemudian dikembangkan, tapi harus dibuatkan regulasi. 1.000 kali 1.000 dalam sehari sudah 1 juta, kali 6 hari 6 juta dalam 1 minggu, kali 1 bulan 6 kali 4 24 juta dalam 1 bulan. Jangan hampir setengah saja sudah gimana besarnya, belum kali setahun. Nah, sekali lagi hal ini juga termasuk aset. Agama menjadi aset bagi kita, tapi harus dengan regulasi yang jelas supaya kita tidak salah memanfaatkan agama ini untuk kemajuan kita bersama. Saya kira itu memang, karena ini sudah kita bicarakan dulu tapi belum bisa kita laksanakan sampai hari ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzakir. Jadi ini kita sudah sampai kepada modal budaya dan agama. Jadi tadi sudah disinggung ya. Jadi modal agama, modal budaya. Kita punya budaya gotong royong, punya budaya ikhlas, ada dana sosial, ada karena gotong royong untuk membangun musola, untuk menyantuni kena musibah. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi salah satu bagian dari modal budaya dan modal agama. Kita juga begitu. Kita setiap event-event hari besar keagamaan juga insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Muzakir. Tepuk tangan untuk Pak Muzakir. Baik, Bapak sekarang masih ada satu lagi yang kita bahas, modal sosial. Nah, oke, kita diskusikan modal sosial Bapak Ibu. Jadi sudah beberapa modal. Ya, salah satunya adalah MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita menjabat sebagai sekretaris MKKS, tentunya juga akan menambah keberpihakan kepada sekolah kita. Nah, mari kita diskusikan. Yang pertama kita awali dengan adanya komunitas kepala sekolah atau MKKS. Dari segi kekuatan, MKKS menunjang pengembangan sekolah. Yang kedua, kekuatannya adalah bahwa kepala sekolah kita menjabat sebagai sekretaris MKKS. Kemudian pemanfaatannya diantaranya adalah menguatkan kompetensi kepala sekolah. Kemudian tentunya bisa memberikan kompetensi atau kapabilitas di dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, itu modal sosialnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi modal sosial yang bisa mensupport sekolah kita dalam memajukan kualitas pendidikan kita. Ada PGRI, silakan Pak Kastul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk komunitas sosial atau enggak? Kita punya alumni sosial ya. Terima kasih. Ternyata alumni kita yang kemarin kita manfaatkan bermanfaat untuk ada 2 hal kemarin juga salah. Pertama adalah masalah musola kan gitu. Ternyata dengan adanya alumni yang sangat peduli dengan sekolah kita mendapatkan modal untuk melanjutkan pembangunan musola, di mana musolanya sangat signifikan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas akhlak anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ternyata dengan adanya paguyuban misalnya, mereka kalau kita lihat bahwa ada yang namanya yang tidak boleh kita mengadakan
perpisahan, padahal itu sangat penting untuk anak-anak kita yang tamat. Ternyata dengan adanya paguyuban sekolah, terutama kelas 9, mereka mampu untuk mensukseskan kegiatan perpisahan anak kita. Ada kendala. Barangkali itu saja salah satu contoh yang lain yang tidak dipakai. Dari segi sosial banyak potensi yang kita miliki. Saya melihat dari satu organisasi misalnya ekstrakurikuler kepramukaan, ya, pramuka, kakak-kakak pembina yang sudah alumni langsung bergabung melatih adik-adiknya hampir di setiap kali latihan. Begitu juga di kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Misalnya di ekstrakurikuler drum band, marching band, itu kakak-kakak kelas yang sudah tamat memberikan sumbangsih sosialnya untuk melatih adik-adiknya. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi itu salah satu potensi yang selalu muncul di tengah-tengah perjuangan kita untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 1 Parahyangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Salah satu yang sekian banyak organisasi sosial, ada satu yang saya lihat ini tidak banyak sumbangsihnya untuk mendukung pendidikan, tapi lebih banyak justru membuat kepala sekolah atau yang lain itu stres. Jadi untuk lembaga LSM. LSM ini tidak boleh tidak datang untuk berikan solusi tentang bagaimana sekolah yang baik, tapi justru kalau ada program yang sedikit lagi mereka datang untuk membuat sekolah-sekolah stres. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan LSM ini punya dampak yang kita kupas sebentar tadi sudah disampaikan Pak Haji Muhammad Zeni dari Wakasek Humas. Ternyata satu komunitas itu bisa dimanfaatkan dua modal. Komunitas alumni satu sisi tadi disampaikan sebagai modal finansial, ya, finansial. Jadi modal finansial adalah mendatangkan sumbangan finansial terhadap sekolah, pembangunan musola, kemudian pembangunan yang lain, pembangunan sarana prasarana melengkapi fasilitas sekolah. Di satu sisi alumni juga memiliki sebagai modal apa? Modal terhadap tenaga pelatih, ada narasumber, jadi sudah luar biasa. Jadi di satu sisi komunitas alumni yang kita miliki itu bisa menjadi modal finansial sekaligus juga modal manusia di sini, modal sosial, maksudnya modal sosial. Tidak hanya memberikan dana, tapi juga memberikan dampak positif, mendukung program sekolah, kemudian menjadi narasumber, menjadi pelatih, dan itu sudah kita rasakan. Terima kasih kepada kita semua. Kemudian tadi bagaimana ke depan kita bisa memfasilitasi adanya forum yang selama ini mengusik kita, forum LMC. Bagaimana memadai mereka atau mendorong mereka untuk punya kepentingan terhadap sekolah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi kita semua. Kita sudah di penghujung acara, sudah 7 aset sudah kita bahas, dan tentu mudah-mudahan ini bisa memberikan sumbangsi pada sekolah kita. Jadi kita sudah memiliki pemetaan identifikasi aset, dan mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menggunakan untuk merencanakan program mencapai visi, misi dari sekolah. Saya kira itu. Terima kasih kepada kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita. Terima kasih untuk pembukaan. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersama-sama hadir di sini untuk berkolaborasi mengidentifikasi aset sekolah yang kita miliki. Dan terima kasih juga atas kesempatannya, dan sebagai akhir acara kita ini, sebagai acara penutup, yaitu kita akhiri acara kita dengan membaca doa. Untuk pembacaan doa kami minta kesediaan kepada Pak Haji Zeni. Kepada Pak Haji, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ارزقنا نعمة العبادة وارزقنا نعمة المطالعة وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata mengharap ridho Allah SWT dan tentunya untuk kemajuan sekolah kita. Jadi terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komite, Bapak Wakasek, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Pembina OSIS dan adik-adik pengurus OSIS atas kesediaan untuk bersama kita pada pagi ini. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara tadi untuk mengidentifikasi 7 aset yang dimiliki oleh sekolah yang digunakan untuk pengembangan program sekolah bisa selesai dan berjalan dengan lancar. Semua aset yang ada sudah dikupas dengan terperinci, baik oleh komite sekolah yang dihadiri oleh komite sekolah, dihadiri oleh wakil kepala sekolah, kemudian dari pengurus OSIS, dari pembina OSIS, kemudian dari koordinator BPDK. Sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah mendapatkan identifikasi ke-7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Mudah-mudahan ke-7 aset yang dimiliki oleh sekolah bisa untuk pengembangan program sekolah ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bendahara BOS, kemudian perwakilan dari pengurus OSIS, perwakilan dari guru BK yang sudah mendukung kegiatan kami di sini dalam rangka menyelesaikan tugas kami modul 3.2, yaitu mengidentifikasi aset atau kekuatan sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri, maka dari itu kami sebagai calon guru penggerak meminta untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah kegiatan kami ini bisa kami selesaikan dengan sukses, dan semua itu atas dukungan dari pihak sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah akhir dari tugas kami ini bisa kami selesaikan dengan rampung dan dengan sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilakukan. Dan kemarin Bapak tidak sempat hadir, memang sebenarnya pengen hadir ya Pak ya. Jadi kami tetap jalan. Jadi alhamdulillah kami kemarin mampu menghadirkan dari seluruh sekolah, Bunda Kasih, Kadar Pembinaan, adik-adik pengurus OSIS, guru BK, dan dari komite diwakili Pak Sekretaris Komite. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, kemudian menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi kita mampu mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah kita, dan mudah-mudahan itu menjadi fondasi atau sebagai dasar pertimbangan untuk nanti sekolah membuat kebijakan, menyusun program untuk menggapai visi dari sekolah kita. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan itu dijadikan dasar, walaupun kita menyadari belum maksimal ya, belum maksimal. Jadi karena keterbatasan waktu tentunya belum maksimal, dan nanti mungkin kalau ada lain waktu bisa kita diskusi kembali, kita identifikasi lagi secara mendalam begitu. Jadi ada 7 aset yang kita petakan, ada aset atau modal manusia, modal sosial, kemudian modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, kemudian modal agama dan budaya, dan juga modal finansial. Dan itu modal minimal, modal utama yang harus ada di sebuah komunitas, termasuk di komunitas sekolah. Jadi sekali itu terima kasih selama ini Bapak Kepala Sekolah bersama rekan-rekan telah memfasilitasi kami. Sama-sama. Ini adalah tugas akhir kita, dan alhamdulillah luar biasa dukungannya ya, Bu Ella, Bu Aja, dan nanti mohon diterima hasil dedikasi kita, dan itu menjadi bahan diskusi juga. Nanti ini sekali lagi belum maksimal, dan nanti bisa kita bedah lagi. Nanti di akhir mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan kepada kami untuk selanjutnya seperti apa, dan tentunya ini adalah sebuah keberhasilan kami mengikuti program Guru Penggerak, dan kami ingin juga dukungannya nanti bagaimana hasil daripada pendidikan kami ini bisa memberikan sumbangsi kepada sekolah. Mungkin sebelumnya Bu Ella diserahkan. Seperti yang disampaikan Pak Imam tadi Bapak, inilah hasil diskusi kami kemarin mengidentifikasi 7 aset sekolah yang ada di sekolah kita. Ini mungkin pertimbangan selanjutnya dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bella, Baja, Ini dilihat Pak. Jadi itulah apa yang bisa kami lakukan bersama seluruh sekolah. Masih ada ruang untuk kita diskusikan kembali. Oke. Jadi hasil identifikasi dari Bapak Ibu sudah kami terima. Kemudian selanjutnya nanti ini akan kami baca lebih lanjut, dan mungkin nanti kita diskusikan lagi. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan identifikasi aset yang ada di sekolah kita, ini pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, kemudian partisipasi dari Bapak Ibu yang telah bersusah payah dalam menyelesaikan begitu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam rangka menyelesaikan program Guru Penggerak. Jadi kami atas nama lembaga, atas nama pimpinan sekolah ini, jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan kami siap untuk dukung sepenuhnya kegiatan Bapak Ibu, terutama apa yang disampaikan hari ini. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi sekolah, terutama untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini ke depan dengan memanfaatkan 7 aset yang luar biasa ini. Artinya yang dari 7 yang sudah diidentifikasi ini sebenarnya kita sudah punya. Tinggal bagaimana menggerakkan itu, menggerakkan apa yang sudah ada. Misalnya aset yang paling penting sekarang kita adalah aset alumni ini, sumber daya yang kita punya. Jadi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini
Kalau ini kita berdayakan ke depan ini akan sangat luar biasa untuk sekolah kita. Mohon maaf Pak Kepala, mungkin bisa dilihat satu itu ada modal manusia. Kemarin kita kupas ya. Termasuk adalah kepala sekolah. Termasuk bagaimana kepemimpinan Bapak selama ini. Jadi ada umpan balik dari teman-teman, bagaimana termasuk profil Bapak. Sekarang itu jadi itulah ungkapan yang apa adanya ya. Jadi di situ ada bagaimana profil Bapak, bagaimana membuat kebijakan, bagaimana memfasilitasi semua kita di situ. Jadi itu mungkin jadi mohon maaf khusus untuk kepala sekolah, kekuatan kepala sekolah muncul di situ. Jadi tidak sudah luar biasa kemarin Bapak, dari Ibu Bapak Guru, kemudian dari OSIS juga memberikan tanggapan yang komite, memberikan tanggapan yang luar biasa dan itu sebagai modal dasar untuk pengembangan program sekolah kita. Bapak sebagai leader itu dirasakan kepada kami itu semua stakeholder yang ada. Jadi termasuk OSIS ya, bagaimana Bapak itu dekat dengan anak, berpihak pada murid, kemudian terkait dengan kebijakan sekolah itu bagaimana dibangun secara bersama-sama. Jadi itu mohon khusus untuk kepala sekolah, aset modal manusia itu tidak mengada-ada Pak Kepala Sekolah, bukan asal Bapak senang ya. Baik, terima kasih atas sanjungannya. Walaupun ini mungkin tidak sehebat itu, tetapi saya lihat memang ini apa yang disampaikan ini luar biasa. Jadi untuk saya terutama, tapi sebenarnya kita ini sama saja sebenarnya, cuman hanya diposisikan pada posisi itu. Tapi kalau tanggapan terkait dengan bagaimana saya selama ini di sekolah ini, yaitu hak yang menilai. Jadi kalau memang itu seperti itu ya terima kasih. Tapi yang jelas saya tidak bisa sendiri. Yang jelas kita adalah kerja kolektif, kolaborasi yang intens, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami siap untuk mendukung apa saja dari program yang disampaikan ini, terutama tadi aset sumber daya manusia ini. Jadi terkait dengan profil saya, kemudian bagaimana kinerja saya selama di sini, ya itu kalau dinilai bagus ya terima kasih. Tapi yang jelas masih banyak kurangnya. Nah untuk itu kurangnya ini mari kita tutupi dengan kolaborasi itu. Jadi saya pasti banyak kurang, pasti banyak yang lemahnya. Nah untuk itu dukungan dari Bapak Ibu lah yang kami butuhkan untuk bagaimana menguatkan semua itu, sehingga program-program sekolah yang akan kita eksekusi ke depan itu akan lebih mudah saya rasa kalau kita dalam berkolaborasi itu, kerjasama, kemudian saling dukung, saling mensupport untuk keberhasilan kita semua. Dan pada akhirnya sekolah inilah yang akan menerima manfaat dari kerja kita itu. Nah, sehingga ke depan mari terus kita bangun kolaborasi ini, jangan sampai terhenti sampai di tataran program sekolah penggerak ini saja, tetapi pasca itu yang paling penting, bagaimana kita mengimplementasikan, mengaktualisasikan apa yang sudah diperoleh dalam selama kurang lebih 6 bulan ini untuk menyelesaikan semua program guru penggerak itu, sehingga pada akhirnya nanti Bapak Ibu punya modal yang sangat besar yang bisa kita sosialisasikan, bisa kita berikan kepada orang lain, karena berbagi itu penting. Jadi jangan hanya di tataran ini, tapi paskanya itu yang paling penting untuk kita berbagi bersama, berkolaborasi, kemudian kita bagaimana membangun sekolah ini ke depan jauh lebih baik. Saya kira itu yang luar biasa. Jadi bisa saya sampaikan. Kita merasakan ada dukungan, tanpa dukungan kepala sekolah dan teman-teman tidak akan bisa berjalan juga. Terima kasih. Dan ini sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mampu kita laksanakan ya. Itu aja. Saya kira itu Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas-tugas yang lain yang belum selesai. Saya juga terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sama-sama.